Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang prakarya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum memulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjut. Nah, anak-anak kita sudah membahas tentang sejarah sudah, kemudian media komunikasi masa kuno juga sudah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang media komunikasi modern. Ya, yang pertama ada koran. Koran itu bisa disebut dengan surat kabar, dan ini adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar atau koran ini bukan hanya dalam bentuk media cetak, tapi juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Jadi koran ini memberikan informasi berupa tulisan dan gambar. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Jadi seperti itu. Jadi radio ini memberikan informasi berupa suara. Kalau yang tadi berupa tulisan dan gambar. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi zaman dahulu itu memang sudah ada radio, dan bentuk radio itu sudah macam-macam. Kalau sekarang radio sudah bisa didengarkan melalui website, bisa kemudian juga bisa melalui radio di HP atau smartphone kalian masing-masing. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke televisi. Televisi ini pasti di hampir seluruh rumah itu ada. Dan televisi ini sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar, ya. Bersuara dan bergambar, dan ini videonya bergerak. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Nah, perkembangan TV ini juga sangat cepat. Dimulai dari zaman dulu tuh televisi itu masih hitam putih. Nah, sekarang sudah menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar. Dan sekarang ini lagi ngetren kalau televisi itu bentuknya LED dan televisi 3 dimensi seperti anak. Jadi semakin canggih. Sekarang televisi sudah bisa untuk menonton YouTube, Netflix, WeTV, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya channel-channel yang sudah disediakan. Tapi kita lanjut ke faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax, berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telecopier. Mesin fax peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon, dan hasilnya sangat serupa dengan aslinya. Selanjutnya ada telepon ya. Telepon ini merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak yang sangat jauh. Telepon ini juga bermacam-macam, kemudian pada zaman dulu banyak digunakan, namun sekarang itu sudah jarang. Karena apa? Sudah tergantikan dengan handphone, ya, lebih bisa dibawa kemana saja, biayanya juga murah. Kalau telepon itu dulu waktu dipakai memang harganya itu lumayan mahal, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke handphone. Handphone biasa juga disebut dengan telepon genggam dan telepon seluler. Nah, handphone ini suatu terobosan baru yang sangat spektakuler dalam dunia informasi dan komunikasi. Handphone ini lebih praktis, kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, dengan penemuan HP ini memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Sekarang HP itu juga tidak hanya dibuat telepon, tapi juga bisa dibuat untuk sosmed, untuk produktivitas, mengedit video, kemudian untuk menggambar pun juga bisa. Untuk merekam pun kameranya sekarang sudah bagus-bagus. Jadi semakin tahun, semakin lama itu nanti HP itu semakin canggih, tidak ada habisnya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada handy talkie atau HT atau walkie talkie. Ini adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasanya digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Jadi seperti itu berhubungannya dengan walkie talkie. Jadi kita hanya bisa mendengar suara dari orang yang juga
membawa handy talkie. Jadi seperti itu anak, handy talkie dan handy talkie. Tidak bisa handy talkie terus nyambungnya ke HP, itu tidak bisa ya. Jadi ini menggunakan frekuensi atau sinyal. Kita lanjut ke laptop. Nah, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Nah, ini ada komputer, ini juga ada laptop. Jadi dari zaman dahulu itu sudah mengalami perubahan yang cukup pesat ya. Mulai dari komputer tabung yang ukurannya besar dan ada CPU, kemudian ada tombol start volt-nya dan lain sebagainya. Kemudian sekarang sudah ada laptop. Laptop sekarang sudah canggih, juga bisa digunakan menjadi tablet, ukurannya tipis. Kemudian layarnya pun sudah bagus. Seperti itu anak-anak. Sekarang sudah canggih. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, dampak TIK ini dari perkembangannya itu pasti ada positif dan negatif. Nah, positifnya dapat mempermudah dalam mengakses informasi terbaru. Jadi kita sudah update gitu lah. Tidak ada kata tidak update atau kudet, pasti. Jadi kita sudah bisa mengakses informasi itu secara cepat ya anak-anak. Kemudian mempermudah dalam berkomunikasi, media sosial, bisa untuk Instagram, TikTok, YouTube, kemudian dan lain-lain. Media hiburan nih biasanya untuk ngegame, melepas penat, seperti itu. Kita lanjut ke negatifnya. Ini ada pornografi, cybercrime atau kejahatan biasanya di internet, menjadikan individu malas dalam bersosialisasi secara fisik dan kecanduan internet dan game online. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi tolong kita harus dengan benar menyikapi ketika sudah ada internet, HP dan lain sebagainya. Kita harus membatasi. Kita bisa tahu ya, kita harus bisa membedakan yang mana dan yang baik untuk kita agar kita tidak terjerumus di dampak negatifnya yang seperti ini. Baik anak-anak, bisa dipahami? Baik anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari yaitu media komunikasi di masa modern dan juga dampak positif dan negatif. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.